Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safira Fidarani yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 11 Juli 2018 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang 2 buah rancangan peraturan daerah tahun 2018. Rapat paripurna ke-1 DPRD masa persidangan 2 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Haji Ahmad Ruswandi didampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRD M. Erwin Toha. Pada rapat tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan. Dilaksanakan di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Selasa 10 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut merupakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi anggota DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang 2 buah rancangan peraturan daerah atau Raperda. Raperda tersebut adalah 1 buah Raperda terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau aset dan 1 buah Raperda terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam rapat paripurna tersebut ada 6 fraksi yang memberikan pemandangan umumnya, yaitu fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Pembangunan Demokrasi, serta fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan Seruyan TV. Masih dalam berita DPRD Seruyan, 6 fraksi DPRD Kabupaten Seruyan memberikan pemandangan umumnya terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan terkait 2 buah rancangan peraturan daerah. Rapat tersebut merupakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang 2 buah rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah dan terkait dengan pengelolaan sampah. Pertama, perwakilan fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pemandangannya. Dalam laporan tertulis yang dibacakan Haji Bambang Yantoko menjelaskan bahwa fraksi Partai Golkar menyambut baik atas 2 buah Raperda tersebut. Kedua, Muhammad Aswin perwakilan fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa hal terkait pemandangannya. Fraksi Nasdem tersebut mengatakan Kabupaten Seruyan memang perlu 2 buah Raperda terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan terkait dengan pengelolaan sampah. Muhammad Aswin mengatakan fraksinya mempertanyakan golongan aset milik daerah yang sudah sejauh mana pendataan dan pengembalian aset milik daerah, karena selama ini masih kurang jelas pemakaian barang milik daerah masih dipakai oleh sejumlah pejabat yang sudah tidak aktif lagi. Ketiga, Arbain perwakilan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam penyampaian pemandangannya mengatakan, melihat isi materi dari beberapa segi sudut pandang, fraksi Partai PDI Perjuangan berfokus pada 6 titik, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pengimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa tulis tilah, dan juga ketepatan data. Keempat, Lewis M. Bangas, perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional memberikan pemandangannya, yaitu fraksi PAN dapat menerima untuk dilakukan pembahasan 2 buah Raperda sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Fraksi PAN berharap agar kiranya 2 buah Raperda ini nanti dapat dilaksanakan dan dituangkan menjadi peraturan daerah sehingga menjadi dasar dan payung hukum dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Laporan hasil pemandangan fraksi Pembangunan Demokrasi yang disampaikan oleh Ahmad Syarifuddin mempertanyakan kepada pemerintah daerah sering terjadi penumpukan sampah. Fraksi Pembangunan Demokrasi mempertanyakan apakah para pegawai sampah kurang maksimal bekerja atau fasilitas transportasinya yang masih kurang sehingga semua menjadi terkendala. Arita perwakilan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangannya yaitu dapat menerima 2 buah Raperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Seruyan.
Tim Liputan Seruyan TV. Setelah selesai paripurna penyampaian fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM bacakan pemandangan umum Bupati Seruyan terhadap 2 buah raperda inisiatif Dewan tahun 2018. Rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 dengan agenda penyampaian pemandangan umum Bupati atas pidato pengantar Ketua DPRD terkait 2 buah rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif Dewan tahun 2018, yaitu raperda tentang kelembagaan adat dan pemberdayaan tenaga kerja. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan yang dibacakan Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM, Haji Sudarsono mengatakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bahwa pihak eksekutif menyatakan siap dan dapat menerima untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap 2 buah raperda yang kami sampaikan. Hal tersebut tentu dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Raperda tersebut menjadi efektif dan berkualitas serta selaras dengan tujuan bersama dalam membangun kehidupan berdemokrasi dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan. Haji Sudarsono berharap dalam sambutan tertulisnya, dengan kerjasama yang baik raperda ini nantinya kami harapkan menjadi suatu peraturan daerah yang selaras dengan program pemerintah sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya pula, Haji Sudarsono juga menghimbau kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan raperda tersebut untuk mempersiapkan diri dalam mendampingi pembahasan di DPRD, dan untuk sementara waktu jangan izin perjalanan dinas atau sejenisnya selama pembahasan berlangsung. Tim Liputan Seruyan TV. Beralih topik pemirsa, pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar acara penandatanganan berita acara kesepakatan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018 sampai tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Bapeda Kabupaten Seruyan, Selasa 10 Juli 2018. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 adalah memberikan dasar penyusunan serta arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk 5 tahun ke depan berdasarkan capaian pembangunan serta kemampuan keuangan daerah 5 tahun ke depan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan, Budi Purwanto menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan teknokratik ini adalah sebagai berikut. 1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan periode lalu. 2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah 5 tahun ke depan. 3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir. 4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Seruyan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Camat se-Kabupaten Seruyan. Budi Purwanto mengatakan, berdasarkan pasal 45 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan bahwa rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapeda dan Kepala Perangkat Daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Masih di tempat yang sama, Bupati Seruyan Haji Sudarsono SH dalam sambutan tertulisnya mengajak kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomitmen dan berperan aktif dalam pembangunan pemerintahan Kabupaten Seruyan 5 tahun ke depan. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya, menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sebagai langkah persiapan penyusunan RPJMD 2018-2023, pemerintah daerah menyusun rancangan teknokratik. Pendekatan teknokratik merupakan salah satu dari 4 pendekatan berdasarkan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan. Adapun pendekatan lainnya yaitu sebagai berikut. Pertama, pendekatan teknokratis. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua, pendekatan partisipatif. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, pendekatan politis. Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Keempat, pendekatan atas bawah dan bawah atas. Merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan yang dibacakan Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM, Haji Sudarsono menjelaskan bahwa rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 ini disusun dengan menganalisa beberapa hal penting yang menggambarkan pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir. Sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang, berdasarkan dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, dapat diketahui permasalahan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu atau kebijakan yang berkembang di lingkup internasional, nasional, provinsi, dan Kabupaten Seruyan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang akan datang. Haji Sudarsono mengharapkan dalam sambutan tertulisnya, mengingat pentingnya dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan sekaligus instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah selama 5 tahun, maka peran aktif dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Seruyan sangat diperlukan. Tim Liputan Seruyan TV. Tetaplah bersama Kabar Seruyan, kami akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saksikan terus Kabar Seruyan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dan Seruyan Sepekan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan takut bagi yang terlewatkan, karena kami akan menayangkan kembali setiap harinya jam 7 pagi dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saksikan terus Kabar Seruyan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.00 dan pukul 7.00 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar Seruyan merupakan program berita yang memberikan informasi seputar Kabupaten Seruyan dan sekitarnya secara aktual dan terpercaya dengan ragam informasi yang setiap harinya diberikan kepada masyarakat. Terima kasih masih tetap setia dengan Kabar Seruyan. Lanjutan paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun 2018 tentang penyampaian jawaban Bupati Seruyan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Seruyan Rabu 11 Juli 2018. Penyampaian jawaban Bupati Seruyan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM. Jawaban Bupati Seruyan tersebut adalah sebagai berikut. Terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Nasdem. Pertama, terhadap pengelolaan barang, aset milik daerah atau kendaraan dinas yang masih berada di tangan orang yang bukan lagi menjabat sebagai ASN yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan antara lain
mencocokkan data atas kendaraan tersebut. Apabila wujud kendaraan masih ada, akan dilakukan penarikan, dan apabila wujud kendaraan hilang, maka akan dipinta ganti rugi. Saat ini kendaraan yang masih berada pada pihak yang tidak berhak ada 6 unit, yaitu 3 unit mobil dan 3 unit motor. Kedua, tentang pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait adalah, sampai saat ini sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA masih dengan sistem open dumping. Sampah hanya dibuang dan ditumpuk tanpa adanya perlakuan teknologi. Kedepan wajib hukumnya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Solusi ke depan dengan terbentuknya peraturan daerah atau perda tentang pengelolaan sampah dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya agar dapat dikelola dengan baik, serta penguatan peran serta aktif dari masyarakat dalam mengelola bank sampah. Selanjutnya terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Pembangunan Demokrasi. Pertama, penjelasan lampu jalan tidak menyala, terutama yang di dalam kota dikarenakan anggaran di bagian perekonomian sekretariat daerah yang menangani peralihan tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi belum mencukupi untuk mengadakan pemeliharaan. Kedua, sering terjadinya penumpukan sampah di tempat penampungan. Sementara hal tersebut dikarenakan transportasi yang masih kurang, tambah lagi ada yang rusak dan sebagian sedang perawatan. Selain itu, masih belum adanya aturan yang mengatur tentang jam pembuangan sampah. Mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle kepada Kabupaten Seruyan, serta menambah fasilitas pengelolaan sampah di sekitar bantaran sungai. Selanjutnya, Bupati Seruyan juga berterima kasih kami pada semua fraksi DPRD Kabupaten Seruyan yang dapat menerima secara positif dan setuju untuk dibahas terhadap 2 rancangan peraturan daerah tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Masih di tempat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 dengan agenda penyampaian jawaban dari DPRD atas pemandangan umum kepala daerah tentang rancangan peraturan daerah inisiatif tahun 2018. Rapat paripurna ke-1 DPRD masa persidangan 2 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Haji Ahmad Teswandi, didampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRD M. Erwin Toha. Pada rapat tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seruyan. Dilaksanakan di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rabu 11 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut merupakan penyampaian jawaban dari DPRD atas pemandangan umum kepala daerah tentang rancangan peraturan daerah inisiatif tahun 2018. Dalam rapat paripurna tersebut, Ar-Rahman membacakan penyampaian jawaban kepada kepala daerah tersebut. Ia menjelaskan rancangan DPRD ini sudah siap untuk dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seruyan dan Badan Regulasi Pemerintahan Daerah untuk mendapatkan dan menghasilkan rancangan yang berkualitas. Ar-Rahman menambahkan, dengan tertib dan lahirnya peraturan daerah ini secara langsung menjadi tempat membina dan berkembangnya adat istiadat budaya Dayak. Jika sudah sesuai dengan instruksi dan amanah dari peraturan yang lebih tinggi, kiranya jika sampai ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tim Liputan Seruyan TV. Beralih topik, Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Andes Haji Yenudinor, membuka secara resmi kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman tingkat Kabupaten Seruyan, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan. Bahan makanan lokal ketika dikemas dengan menarik, maka akan memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Hal ini terbukti dengan adanya beragam olahan bahan lokal atau berbasis sumber daya lokal yang diadu dalam ajang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA tingkat Kabupaten Seruyan pada hari Rabu 11 Juli 2018.
Lomba yang digelar di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan. Pada Lomba Cipta Menu B2 SA ini, Asisten 2 Dr. Andes Haji Jainuddin Nur pembuka secara resmi kegiatan lomba tersebut, didampingi oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Dinas Elyani Maria dan dihadiri 3 orang tim juri. 1 juri berasal dari Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Palangkaraya, 1 juri dari tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan, dan 1 juri bidang ahli gizi dari Kabupaten Seruyan. Untuk para peserta yang mengikuti lomba cipta menu ini, terdiri dari tim penggerak PKK dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan. Akan tetapi yang mengikuti kegiatan lomba ini hanya 8 kecamatan. 2 kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Seruyan Tengah tidak dapat mengikuti kegiatan lomba. Ketua Pelaksana yang juga Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Elyani Maria menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya Lomba Cipta Menu B2 SA adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang bergizi, seimbang, dan aman. Dalam kegiatan itu, Elyani Maria mengharapkan kepada para peserta nantinya dapat menciptakan atau mengembangkan resep yang beragam, bergizi, dan aman sehingga dapat diterapkan sebagai menu keluarga sehari-hari. Sementara itu, Asisten 2 Dr. Andes Haji Jainuddin Nur pada saat membuka kegiatan ini mengatakan bahwa menyadarkan dan menggerakkan tim penggerak PKK dalam mendayagunakan potensi pangan lokal perlu dilakukan saat ini. Mengingat bahwa tim penggerak PKK merupakan bagian dari penggerak kesejahteraan keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Untuk itu, Dr. Andes Haji Jainuddin Nur mengharapkan agar setiap individu ibu TP-PKK nantinya harus dapat lebih bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga yang bergizi, seimbang, dan aman, karena seorang ibu yang sehat akan melahirkan generasi penerus yang juga sehat. Haji Jainuddin Nur juga menambahkan, kegiatan Lomba Cipta Menu B2 SA akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah produk makanan, meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan industri rumahan, dan selanjutnya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Safira Fidarani beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.